5. Saya Angela. Saya Marsha. Saya Freddy. Saya Vander. Kami dari kelas 8A. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang kehidupan praaksara atau prasejarah manusia. Disimak ya video berikut. Kami, Freddy dan Marsha, akan membahas prasejarah dari sudut ilmu geologi. Sementara itu, Angela dan Evander akan menjelaskan prasejarah berdasarkan arkeologi. Kita mulai dari prasejarah geologi. Ini adalah pembagian masa prasejarah berdasarkan ilmu geologi yang mempelajari sejarah dan pembentukan bumi. Pembagian prasejarah geologi dibagi menjadi 4 bagian zaman utama, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Pertama, zaman Arkaikum. Ini terjadi sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Saat itu, bumi masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi itu masa di mana masih pembentukan bumi. Kedua, zaman Paleozoikum atau disebut juga zaman hidup tua. Pada masa ini, hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk dan muncul kehidupan awal seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, serta juga dengan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yang dikenal sebagai zaman dinosaurus. Pada masa ini, banyak reptil raksasa hidup di bumi. Dan yang terakhir, zaman Neozoikum. Ini adalah zaman hidup baru, di mana mamalia berkembang dan akhirnya manusia muncul. Kita hidup di zaman ini sekarang. Sekarang kita bakal bahas prasejarah dari sudut arkeologi. Arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan manusia untuk mengetahui kehidupan zaman praaksara. Berdasarkan arkeologi, zaman praaksara dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu dibagi lagi menjadi 4 periode, yaitu Paleozoikum sekitar 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Lalu manusia hidup nomaden dan menggunakan alat dari batu dan tulang. Mesolitikum, manusia mulai hidup semi menetap di gua dan menggunakan alat dari batu dan tulang. Neolitikum, manusia hidup menetap bercocok tanam dan memakai alat batu yang diasah. Lalu megalitikum, manusia membuat bangunan dari batu besar seperti dolmen dan menhir. Setelah itu kita masuk ke zaman logam yang terbagi menjadi 3. Zaman tembaga, manusia mulai mengenal logam dan membuat alat sederhana. Zaman perunggu, manusia membuat berbagai peralat dengan bahan dasar perunggu. Zaman besi, manusia membuat peralatan yang lebih kuat dari rumit menggunakan besi. Jadi, pembabakan zaman praaksara menurut arkeologi didasarkan pada peninggalan berupa alat-alat dari batu dan logam yang ditemukan. Dengan mempelajari hasil geologi dan arkeologi, kita bisa lebih memahami bagian bumi dan kehidupan manusia berkembang dari masa ke masa. Nah teman-teman, catatan ini diambil dari berdasarkan ilmu pengetahuan ya teman-teman, dan bukan ilmu Agama. Jadi ini menurut pandangan orang-orang, bukan dari seperti Alkitab atau sebagainya. ya, jadi ini diambil dari penelitian yang sudah terverifikasi. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih.